Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di dalam PJJ untuk mapel PPKN pada bab yang kedua, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, pada bagian yang kedua. Sub pokok bahasannya kemarin kan 3, sekarang bagian yang kedua, yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kebenaran. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kebenaran agar perlindungan dan penegakan hukum berjalan optimal. Pihak-pihak secara langsung terlibat dalam perlindungan dan penegakan hukum harus menjalankan penanganannya secara profesional. Adapun pihak-pihak yang dimaksud yang biasa dinamakan dengan penegak hukum sebagai berikut, meliputi 1 polisi, 2 jaksa, 3 hakim, 4 advokat, dan yang kelima komisioner KPK. Dasar hukum perlindungan, dasar hukum keberadaan di dalam lembaga penegak hukum atau dikatakan dasar hukumnya 1. Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, 2. Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang Kejaksaan RI, 3. Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 4. Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, dan yang kelima Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi. Itulah dasar hukumnya keberadaan lembaga penegak hukum. Jadi ada 5. Berikutnya adalah peran Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, penegakan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri negara kita. Adapun peran Kepolisian RI dalam bidang penanganan tindak pidana, Polri berperan sebagai penyidik utama yang menangani setiap kasus kejahatan secara umum dengan wewenang sebagai berikut. Pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara atau TKP untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada dalam rangka penyidikan. Itu adalah peran Kepolisian Republik Indonesia. Untuk selanjutnya, yang meliputi peran tadi, yang nomor 4 adalah menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 6. Memanggil orang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 7. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dan yang 8, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Itulah peran Kepolisian Republik Indonesia yang berkaitan di dalam bab 2. Untuk langkah selanjutnya, peran Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan wewenang tersebut di atas, tindakan penyelidikan dan penyidikan harus memenuhi syarat. Yang pertama, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Yang kedua, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Yang ketiga, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkup jabatannya. 4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Dan yang keenam, menghormati. Nanti dibaca ya. Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara
perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Itu adalah peran Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk langkah berikutnya, yaitu peran Kejaksaan Republik Indonesia yang meliputi tugas maupun wewenang kejaksaan di dalam bidang pidana. Yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana masyarakat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. Dan yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Siswa-siswi sekalian, yang berikutnya adalah peran Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun keluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Sehingga untuk tugas wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum diantaranya: 1. Meningkatkan kesadaran hukum. 2. Pengamanan kebijakan penegak hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Dan yang keempat adalah pengawasan aliran kepercayaan. Itu adalah peran Kejaksaan Republik Indonesia yang berkaitan dengan bab tersebut. Berikutnya, anak-anakku sekalian, yaitu kaitannya dengan peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di negara Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, atau meliputi badan peradilan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga ada berbagai peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Proses peradilan atau mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang peradilan. Peradilan merupakan tempat untuk melaksanakan proses peradilan atau mengadili. Berikutnya adalah peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan jenis lembaga peradilan, hakim diklarifikasikan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, hakim agung, yaitu hakim pada Mahkamah Agung. Yang kedua, hakim, yaitu hakim pada peradilan di bawah Mahkamah Agung. Yang ketiga, hakim konstitusi, yaitu hakim pada Mahkamah Konstitusi. Itu adalah peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Baiklah, untuk PJJ berikutnya nanti ada dari bab 2, yaitu pada pertemuan yang ketiga. Untuk pertemuan yang pertama kita akhiri dulu dan kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.